Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sajian cemilan ataupun santapan. Bisa juga dijadikan lauk yang rasanya enak, terus bikin nostalgia kalau kita lagi makan di angkringan gitu. Aku bikin telur puyuh bacem hitamnya sempurna dan menarik. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah punya setengah kilogram telur puyuh. Ini kurang lebihnya sekitar 46 pieces ya teman-teman, banyak banget. Kemudian kita siapkan panci dan masukkan secukupnya air. Ini kita gunakan untuk merebus telur puyuhnya hingga nanti telur puyuhnya matang sempurna ya teman-teman. Untuk waktunya nanti disesuaikan aja dengan banyaknya telur puyuh yang teman-teman pakai. Kurang lebih sekitar 15 menit dia sudah matang sempurna ya teman-teman. Nah, ini dimasak dengan menggunakan api sedang saja sampai dia agak menyusut seperti ini dengan waktu yang kiranya udah matang. Kemudian dikupas bersih dan dicuci dengan air matang ya teman-teman. Ini telur puyuhnya sudah siap untuk digunakan. Kita akan siapkan bumbu halusnya dulu, ada bawang putih dan juga bawang merah. Dan juga aku menambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wajan ataupun teflon, tapi saranku pakai yang besar karena nanti dia ketika mendidih itu akan luber. Kemudian masukkan sekitar 700 ml air dan masukkan telur puyuh yang sudah dikupas bersih. Kita masukkan juga bumbu halusnya yang terdiri dari bawang putih dan juga bawang merah dan 1 sendok teh ketumbar bubuk, tapi di sini aku lupa masukin di awal, jadi nanti di akhir akan aku tambahkan dengan ketumbar bubuk. Kemudian untuk gula merahnya aku pakai 1 keping, kurang lebihnya kalau di sendok itu 3 sendok makan ya ketika disisir. Pilih gula merah yang warnanya pekat ya teman-teman, coklat pekat gitu. Kemudian ada daun salam dan juga lengkuas, dan untuk seasoningnya aku pakai kaldu bubuk 1 sendok teh dan juga garam 1 sendok teh. Kemudian aku menambahkan 7 sendok makan kecap manis, kita masukkan semuanya. Nah, setelah itu kita aduk lagi sampai tercampur rata dan ini akan kita masak dengan menggunakan api kecil sekitar 20 menit teman-teman. 20 menit itu dihitung dari mulai ketika dia mendidih. Nah, ini tadi yang aku bilang ketumbarnya ketinggalan, jadi kita tambahkan dulu ketumbarnya sekitar 1 sendok teh dan juga 1 ruas asam jawa. Kalau untuk asam jawanya boleh di skip kalau misalnya nggak ada. Semua bahan sudah masuk ke dalam panci dan ini sudah mendidih, jadi kita tutup pancinya, dimasak dengan menggunakan api yang paling kecil sampai sekitar 20 menit ya teman-teman. Seperti saranku di awal, usahain teman-teman pakai wadah yang besar, lebih besar daripada kapasitas airnya, supaya tidak luber ya. Ini aku pindah ke wajan lain karena tadi tuh sempat luber. Dan setelah dimasak 20 menit menggunakan api kecil, dia sudah mulai surut, sudah hitam, cuman belum begitu pekat ya warnanya. Kemudian ini akan aku aduk, aku rapikan supaya semua butirannya tercelup oleh air. Dan akan kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam dengan kondisi dia tertutup pancinya. Tips ini digunakan supaya kita bisa lebih menghemat gas ya teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan telur puyuh dalam jumlah yang besar dan juga banyak gitu ya teman-teman. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, kita masak kembali kurang lebih sekitar 10 menit atau dia sampai benar-benar meresap dan sampai teman-teman mendapatkan warna coklat yang pekat yang teman-teman inginkan. Nah, ini sudah dimasak kurang lebih sekitar 10 menit. Hasilnya sudah matang, warnanya cantik banget, coklatnya bisa pekat gini. Kalau diaduk kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi dia mulai agak surut gitu kuahnya. Dan ini kuahnya masih bisa kita gunakan lagi untuk merebus tempe, tahu, atau bahkan ayam ya. Enak banget ini kuahnya. Kemudian ini sudah tinggal kita tiriskan aja dan bisa langsung disajikan. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman. Telur puyuh bacem ala angkringan yang warnanya cantik banget. Bener-bener warna coklat pekat kayak gini ya teman-teman. Penasaran gak sih gimana bagian dalamnya? Apakah warna coklatnya hanya di luar ataukah sampai meresap ke dalam? Yuk kita lihat sama-sama. Ini aku ambil 1 buah telur puyuh, kemudian kita belah menjadi 2. Dan lihat deh hasilnya, wow, Masya Allah, ternyata warna coklatnya benar-benar meresap juga ke dalam ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, telur puyuhnya juga kokoh, nggak hancur gitu ya teman-teman.
Telur puyuh bacem ini bisa dijadikan ide stok di rumah teman-teman, tinggal ditutup di kedap udara dan disimpan di kulkas, itu tahan sekitar 3 hari juga masih bisa ya teman-teman. Nah, untuk cara penyajiannya, teman-teman kalau misalnya nggak mau repot, bisa langsung aja gitu dimasukin ke dalam wadah ya, dan dimakan satu persatu. Tapi kalau kita sajikan ala-ala angkringan gitu, kita harus menyiapkan tusukan sate, kemudian kita masukkan telur puyuh kurang lebih sekitar 3, 4, disesuaikan dengan jumlah yang teman-teman mau. Tapi biasanya dia cocoknya dijadikan satu tusuk itu sekitar 4 pieces ya teman-teman, disesuaikan dengan harga jual ataupun kebutuhan ya. Nah, di sini aku contohkan 1 buah tusukan sate, kita masukkan kurang lebih sekitar 4 butir telur puyuh. Hasilnya cantik banget loh teman-teman. Jadi deh ini dia hasilnya teman-teman, sate telur puyuh bacem ala-ala angkringan. Dari satu resep ini setengah kilogram telur puyuh aku mendapatkan kurang lebih sekitar 12 tusuk dengan rasa yang enak banget, asinnya pas, manis, gurihnya juga semuanya pas ya, dijamin satu keluarga itu pasti suka banget. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir, selamat mencoba, semoga berhasil, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.